Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Di mana tujuan dibuatnya video ini untuk menyelesaikan sebuah tugas, yaitu dari mata kuliah komunikasi interpersonal teman-teman ya. Di mana tugasnya itu adalah untuk merefleksikan sebuah hubungan pertemanan teman-teman. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang merefleksikan sebuah hubungan pertemanan yang dari kasus kisah saya sendiri ya teman-teman ya. Sebelumnya saya izin perkenalan dulu, nama saya Bernana Rukman Afandi dengan nomor induk mahasiswa 021 dari kelas 2024C teman-teman. Nah, oke, di sini saya akan sedikit bercerita dan menjelaskan tentang tugas kali ini teman-teman ya. Oke, dimana saya mendapatkan sebuah tugas dari dosen saya, yaitu untuk merefleksikan sebuah hubungan pertemanan yang pernah dialami. Nah, saya di sini mengambil sebuah kasus, bukan kasus sih, lebih tepatnya kisah saya ya teman-teman ya. Kisah saya itu dari masa SMA, dimana saya itu ada teman itu udah berteman sama saya itu selama 19 tahun gitu ya. Nah, selama 19 tahun nih berteman gitu. Cuma itu aslinya tuh teman dari kecil teman-teman, teman satu desa, teman dari kecil banget gitu kan, dari balita kalau nggak salah ya, udah kenal dari lama banget gitu. Nah, kenapa saya ngambil sampel teman dari SMA ini? Karena bukannya saya tidak memiliki sebuah hubungan yang baik dengan orang lain juga ya teman-teman ya, tapi ada kok teman-teman saya tuh yang di kuliah itu sifatnya baik banget, dan itu ya bisa diambil contoh. Tapi untuk kali ini saya ngambil pertemanan SMA ini karena bisa dibilang saya kenal sama teman saya sama Joni ini. Dia tuh udah dari lama teman-teman, dari kecil bisa dibilang ya, dari kecil banget bisa dibilang, udah temenan dari lama banget. Jadi ya akhirnya saya ngambil sampel beliau ini sebagai tugas kali ini. Nah, cuma itu sekedar pas dulu itu cuma sekedar sebuah teman main doang, kayak teman main bola, teman main bentengan, teman main petak umpet, kayak gitulah intinya, dan kurang mengenal secara mendalam. Nah, karena dulu itu saya dan teman saya ini anggap aja namanya Joni ya gitu ya. Nah, kita sebut aja inisialnya Joni gitu biar gampang. Nah, saya sama si Joni ini tuh dulu SD-nya itu berbeda, SMP-nya itu berbeda teman-teman. Nah, dimana SD-nya itu tetap satu kawasan di desa gitu kan, tetap sama satu desa, cuma beda SD gitulah bisa dibilang, makanya kurang terlalu mengenal gitu ya. Nah, sementara kalau di SMP-nya saya sama Joni itu beda jauh, dimana saya sendiri itu SMP-nya berada di sebuah kota, di kota ya teman-teman ya. Nah, dan untuk si Joni ini itu SMP-nya itu di desa saya teman-teman, jadi bisa dibilang ya kurang deket, cuma bisa dibilang kayak teman main warnet doang gitulah. Nah, terus pas masuk masa SMA, nah ini saya tuh satu SMA sama beliau ini, si Joni ini teman-teman, cuma berbeda jurusan. Nah, selama di SMA itu pada kelas 10 itu cuma ya teman say hi doang gitu loh, kayak numpang lewat, halo bang, halo, cuma gitu doang, saling sapa doang gitu kan. Nah, setelah masuk kelas 11 atau kelas 2 SMA ini ya, itu saya tuh mulai kenal dekat sama dia gitu loh, karena kami berdua itu satu organisasi gitu kan, yaitu Dewan Ambalan atau organisasi yang biasanya ngurusi pramuka-pramuka gitu lah yang ada di SMA itu. Nah, saya sendiri itu di situ menjabat sebagai anggota sekaligus tangan kanan dari si Joni ini teman-teman. Nah, karena si Joni ini dipilih gitu ya sebagai ketua ambalan angkatan kami gitu kan, jadi mau nggak mau saya jadi bawahnya dia, bisa dibilang tangan kanannya dia juga teman-teman. Apa-apa beliau itu sering minta tolong pada saya gitu loh. Nah, bisa dibilang saya sama Joni itu udah deket banget lambat tahun ya,
karena sering ngehadirin event-event kayak pramuka bareng, ngadain acara pramuka bareng, bahkan ngajar bareng untuk adik-adik kelas 10 gitu loh ya. Dimana si Joni itu sering minta tolong saya, apapun minta tolong saya, itu ngerasa saya tuh semakin dekat banget sama beliau. Di lain sisi dia teman semasa kecil saya, dia sekarang itu jadi bisa dibilang kayak partner bagi saya juga gitu loh di SMA pas pada masa itu ya. Jadi makin deket banget bisa dibilang, udah kayak brother gitu banget, udah kayak saudara bisa dibilang ya, dimana saling mengayomi satu sama lain gitu loh. Nah, untuk jenis hubungan dari pertemanan saya kali ini itu bisa dikategorikan sebagai simbiosis mutualisme, dimana kami berdua itu tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa dirugikan juga gitu dari dua belah pihak gitu, tapi lebih saling menguntungkan satu sama lain gitu ya. Dimana contohnya itu seperti pas saya dulu tuh di SMA pernah ada sedikit problem sama seseorang ya, bisa dibilang ya, itu si Bang Joni ini kayak bener-bener mau nge-TB-in saya gitu loh, mau pasang badan, mau bantu nyelesain masalah saya gitu loh. Dan itu juga menjadi sebuah reward bagi saya gitu. Saya merasa dapat reward dari dia itu, yaitu merasa kayak punya kakak gitu loh, yang perhatian pada adiknya gitu loh. Kayak sering support, sering bantu, saya ada masalah itu sering dibantu. Terus jika ada problem sama seseorang itu juga sering dibantu juga gitu loh, juga minta saran sama dia gitu loh. Nah, sedangkan saya itu berkorban untuk dia itu kebanyakan itu waktu, at least harus dari dulu itu dari segi waktu itu sering luangin waktu juga ketika beliau itu butuh bantuan saya, butuh tenaga saya dalam ambalan. Itu biasanya apapun kegiatan saya, mungkin saya itu akan usahakan akan bisa membantu beliau gitu loh. Jika beliau itu sering ada masalah juga, ada problem, itu sering minta bantuan saya juga, dan saya sebagai teman itu berusaha untuk membantu teman-teman, itu baik dari masalah finansial, masalah percintaan gitu kan. Jadi kalau beliau minta sesuatu pada saya itu bisa dibilang minta bantuan pada saya, itu saya usahakan bakalan bantu gitu loh, meskipun saya repot banget atau sibuk banget gitu ya, ada kegiatan ini gitu kan, itu saya usahakan saya bakalan kelarin dulu itu kegiatan, kalau udah kelar baru bantu beliau gitu loh. Jadi gitulah bisa dibilang. Nah, kalau dari sisi pressure dalam pertemanan saya itu lebih tepatnya itu kalau internal itu bisa dibilang jarang banget ya, karena pertemanan kita tuh udah kayak saudara banget bisa dibilang ya, dari 19 tahun lamanya gitu loh. Ada kali 19 tahun itu temenan sama dia gitu loh. Udah masa bodoh itu mau olok-olokan, mau gimana intinya ya meskipun ribut pun tetap habis itu balik lagi back to normal gitu loh, nggak keberlanjutan. Tapi mungkin kalau pressures dari pertemanan saya itu bisa dianggap yaitu salah satunya dari pressures eksternal sih adanya teman-teman. Nah, dimana kalau dengan dia itu karena beliau ini bisa dibilang agak kolot ya, masalah pemikiran gitu loh, agak kolot dan bisa dibilang pemikirannya agak kuno gitu loh, atau kalau bisa dibilang gagap teknologi teman-teman. Nah, beliau itu bisa dibilang kalau masalah teknologi itu agak kurang gitu, perkembangan teknologi agak kurang gitu loh. Terkadang kalau debat kecil perkara teknologi sama saya itu biasanya tetap ngotot banget bisa dibilang ya, karena perbedaan pendapat juga, apalagi kalau sama organisasi itu kan biasanya juga ada sedikit problem kayak perbedaan pendapat. Nah, cara saya sebagai teman itu untuk mempertahankan hubungan itu yaitu dengan yang pertama itu yang pernah saya alami itu dengan cara mengalah sih, dan berusaha membenarkan sedikit-sedikit yang dianggap sama beliau itu salah gitu.
Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.